Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriano Yulianto. Nomor induk mahasiswa saya 259408409 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu penyakit akibat kerja atau PAK, keracunan bahan beracun, yang berjudul Tragedi di Ruang Terbatas. PAK akibat bahan kimia. Definisi PAK adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul dari atau diperburuk oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, faktor kimia merupakan salah satu penyebab PAK paling berbahaya. Paparan dapat melalui pernapasan, kulit, atau tetelan. Tujuan presentasi hari ini adalah menganalisis secara mendalam kasus keracunan bahan beracun di tempat kerja menggunakan metodologi studi kasus untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi pencegahan. Studi kasus adalah keracunan di ruang terbatas coffin space. 1. Sektor industri. Jasa pembersihan tangki transportasi residu kimia, misalnya oli bekas dan pelarut industri. Kedua, lokasi yang berbahaya. Bagian interior tangki truk yang merupakan ruang terbatas dan memiliki ventilasi yang buruk. Yang ketiga, bahan beracun utama. Residu bahan kimia sisa yang berpotensi melepaskan gas hidrogen sulfida H2S atau uap benzena toksis dan atau afiksian. Contoh insiden fatal. Pekerja A masuk tangki untuk membersihkan tanpa APD pernapasan yang memadai dan tanpa pengujian gas. Pekerja A segera kolap atau pingsan akibat paparan gas berkonsentrasi tinggi. Pekerja B dan C masuk untuk menolong juga tanpa APD pernapasan yang sesuai dan ikut kolap. Dampaknya adalah kedua pekerja meninggal dunia. PAK akut fatal. 3. Pekerja lainnya kritis. Jenis penyakit akibat kerja adalah keracunan akut dan afiksian, kekurangan oksigen di dalam ruang terbatas. Mengapa hal itu bisa terjadi? 1. Kegagalan prosedural administrasi. Tidak adanya prosedur izin kerja masuk ruang terbatas (permit to work). Tidak ada pengujian gas sebelum dan selama pekerjaan. Yang kedua, kegagalan rekayasa teknik. Ventilasi paksa, exhaust atau blower tidak diterapkan. Sisa residu kimia tidak dibersihkan, dinetralkan secara total. Yang ketiga, kegagalan APD, alat pelindung diri. Tidak dilengkapi dan tidak menggunakan SCBA, Safe Contained Breathing Apparatus. Pekerja hanya memakai masker. Penyebab kematian H2S, hidrogen sulfida dan benzena dalam konsentrasi tinggi di ruang tertutup dapat menyebabkan kematian mendadak dalam hitungan detik hingga menit. Solusi pencegahan, hierarki kontrol K3. 1. Eliminasi dan substitusi paling efektif. Gunakan metode pembersihan otomatis atau robotik, atau ganti cairan pembersih dengan yang non-toksik. Kedua, rekayasa teknik. Wajib menggunakan pemantauan gas yang sensitif O2, LEL, H2S. Tetapkan ventilasi paksa blower terus-menerus selama pekerjaan berlangsung. Ketiga, rekayasa teknik. Laksanakan standar operasi prosedur masuk ruang terbatas secara ketat. Berikan pelatihan khusus K3 termasuk prosedur penyelamatan yang aman. Keempat, APD pertahanan terakhir. Wajib menggunakan SCBA untuk tugas di atmosfer berbahaya atau yang belum teruji aman. Kesimpulan presentasi hari ini adalah pencegahan kematian akibat bahan beracun. PAK akibat bahan beracun dapat bersifat akut dan fatal, terutama di ruang terbatas. Kunci utama pencegahan adalah kepatuhan terhadap hierarki pengendalian risiko, terutama rekayasa teknik, ventilasi dan monitor, dan administrasi prosedur izin kerja. Kecelakaan fatal ini adalah hasil dari kegagalan sistem K3, bukan hanya kelalaian individu.
Terima kasih atas perhatiannya. Keselamatan adalah prioritas, prosedur adalah nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang bertanya, silakan bertanya.